saya mencoba atau mengambil diksi menilik karena ya kalian sebagai mahasiswa esak harus tahu juga apa sih SPD itu. Nah, menurut SK Dirjen Dikti nomor 44 tahun 2006, penggabungan antara ilmu sosial dasar dengan ilmu budaya dasar itu digabung menjadi ilmu sosial dan budaya dasar, tadinya terpisah karena esensinya sama maka digabung. Ilmu sosial dasar itu ilmu yang mempelajari timbal balik manusia dengan lingkungan. Lalu ilmu budaya dasar itu ilmu yang mempelajari atau menelaah berbagai masalah kemanusiaan dan budaya. Menurut SK tahun 2006 digabung. Saya akan cepat saja di materi ini. Nah, kajian ISBD ini intinya adalah mencangkup masalah sosial dan budaya serta keberadaan manusia sebagai subjek bagi masalah tersebut. Apakah kalian sebagai manusia nggak punya masalah? Banyak, Pak. Apa masalahnya anak kos? Kurang duitnya, Pak. Iya. Itu nggak hanya anak kos kalau itu mah. Ya, dulu saya ketika jadi anak kos juga sering ngamen, sering ngejob di acara pernikahan, kafe, sampai main di pub itu. Ya karena bertahan hidup. Tapi masalah esensi sebuah manusia dalam sosial dan budaya nggak hanya itu, seperti isu SARA yang terjadi. Ini saya mengikuti, mungkin ada teman-teman yang mengikuti, ada yang mengikuti berita tentang Abu Janda kah? Ada, Pak. Gimana? Itu gimana? Menurutmu gimana pernyataan dia? Boleh saya menjawab, Pak? Boleh, silakan. Ya, nama saya Ismail Rashid. Jadi menurut saya Abu Janda ini, saya bisa menyimpulkan bahwa beliau ini merupakan jiwa NKRI tetapi tidak pada tempatnya dan menjatuhkan salah satu pihak tanpa berpikir panjang. Jadi siapa yang jawab? Rismadin Rashid. Mana orangnya? Tante. Coba ngomong. Saya Pak. Wait. Irfan Saviola, bukan? Rismadin Rashid. Rismadin. Mana coba ngomong? Pak. Oh, Risma. Kenapa tidak ada tempatnya? Maksudnya gimana Risma? Dia mencoba membela negara, tetapi di lain sisi dia menjatuhkan salah satu pihak dengan menyebarkan video maupun konten rasis terhadap satu pihak tersebut. Saya tidak mau satu pihak itu, tetapi itulah yang beliau lakukan. Ya. Kalau kata MUI, kalau nggak salah saya kalau mau bela agama boleh, tapi jangan terlalu. Kalau mau menjadi nasionalis boleh, tapi jangan terlalu. Karena mungkin yang itu kurang baik. Terlalu manis, mungkin. Kalau cowok-cowok coba lihat. Ada cewek yang terlalu cantik, terus kalian ingin macarin atau ingin nikahin dia, kalian harus berpikir 2 kali. Cewek yang cantik itu mungkin biaya ke salonnya mahal, misalnya. Ya kan? Mungkin harus pakai sabun yang harga 500.000 atau 5 juta mungkin. Lalu kalau cewek lihat cowok terlalu ganteng atau cakep, terlalu ganteng, itu juga bahaya. Pasti kemungkinan dia playboy gitu, karena banyak yang nasir, mungkin seperti itu. Tapi bagusnya kalau ada cowok yang kurang cakep, mencintai atau ingin mengharapkan wanita yang cantik untuk dipacari, itu nggak usah takut, gitu ya teman-teman yang cowok-cowok ya. Kalian nggak usah takut mencintai wanita yang cantik, nggak usah takut, karena yang seharusnya takut itu wanita yang dicintai oleh kalian. Gitu ya. Oke, itu jokes di awal. Kenapa masih ada yang baru masuk? Afrasisa.
Oke. Oke, begitu. Terima kasih Rismadin Rashid. Baik Pak, sama-sama. Ya. Oke. Next. Nah, menurut SK Menteri nomor 232 U 2000 mengatakan bahwa ISPD dan IBD termasuk dalam kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian kurikulum institusional. Jadi diharapkan kalian fokus di semester ini saya hanya memfokuskan ke manusia, meskipun ada beberapa materi yang di luar manusia. Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya pertama kali saya ngajar ISPD itu 1 slide sampai 30 dan 40 slide. Lalu saya kurangin, lalu saya ingin melihat manusia aja dan saya ingin kalian mempelajari manusia seperti itu. Lalu menurut Dirjen SK Dirjen Dikti nomor 30 Dikti Kep 23 dan keputusan Dirjen tahun 2006 mengatakan bahwa ilmu sosial dan budaya dasar termasuk dalam kelompok mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Jadi saya berharap kedepannya kalian setelah lulus kuliah ya bisa menjadi masyarakat dan diakui oleh masyarakat. Apa yang saya sering katakan ke kalian, menjadi manusia yang baik agar bisa memanusiakan manusia. Seperti lagu yang tadi kan, Hendra Yohanes baru masuk, oke, apa-apa masih di awal-awal perkuliahan. Refnya kan sepertinya menjadi manusia adalah hal yang sukar untuk umat manusia. Itu kan ironis sekali, kita manusia melakukan hal yang sukar untuk memanusiakan manusia, itu sukar sekali. Di lagu itu tersebut dikatakan seperti itu. Lalu ketika kalian belajar ISBD, mengapa? Apalagi kalian ini orang ESA. Di sini harapan saya adalah mahasiswa mampu menempatkan diri dalam anggota masyarakat serta memiliki tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Bentuk tanggung jawab diwujudkan dengan memberikan pemecahan atau masalah sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat. Pak, kan saya kan bukan ahlinya pemecah masalah, saya kan kuliahnya bukan sosial. Kenapa saya harus turut serta atau turut adil dalam pemecahan masalah? Karena masalah nggak hanya di masyarakat. Ketika kalian berzoom ria aja seperti ini akan ada masalah. Misalnya ada masalah, ada mahasiswa yang masih baru datang seperti itu, padahal kuliah jam berapa tapi baru datang. Ntar saya menerima dia dulu. Lalu ketika kalian berkeluarga atau di keluarga kalian apakah nggak ada masalah? Pasti ada seperti itu. Dan harapan saya sebagai kalian adalah para penerus bangsa dan akademisi mampu memecahkan masalah apapun itu. Oke, ini yang kata-kata yang saya suka, menjadi manusia yang mampu memanusiakan manusia. Oke, terima kasih. Ini hanya slide di awal. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silakan tulis namanya biar enak saya lihatnya di chat. Tulis namanya aja. Wih, santai mas. Rismadiras, ini yang tadi ya? Boleh saya bertanya Pak? Udah nulis namanya? Pak, ya. Oh, Rismadi lagi. Oke, silakan Rismadi lagi. Jadi kita ketahui bahwa manusia itu dilengkapi dengan pikiran, jadi sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara memanusiakan manusia? Oke, nanti ada di materi bab pertemuan ketiga atau keempat, saya lupa materinya. Intinya bagaimana kita memanusiakan manusia. Rismadi, misalnya, oke, kita berdua pakai kacamata ya. Ini contoh yang paling terdekat. Kita pakai kacamata, oke. Kamu butuh kacamatamu nggak, Rismadi? Ya butuh Pak. Untuk apa? Saya lebih enak memandang benda yang jauh, posisinya saya rabun jauh atau rabun jauh. Oke. Kalau misalnya saya pun merasakan saya harus melihat laptop ketika melihat laptop saya nggak perlu kacamata, tapi kalau saya harus melihat layar sebelah saya perlu kacamata karena buram. Kita sama-sama membutuhkan kacamata ya Rismadi ya. Misalnya
saya tahu bahwa, dan kamu pun tahu, kacamata yang kita gunakan sekarang adalah berfungsi atau membantu kita dalam melihat atau dalam melakukan segala sesuatu hal. Karena nggak bisa kita melakukan segala sesuatu dengan tutup mata. Bisa Pak, saya tidur tutup mata Pak. Iya iya dong, masa tidur buka mata? Ya kan aneh kan. Nah, lalu saya pecahkan kacamatamu. Padahal saya tahu kacamatamu itu berguna, sangat berguna buat kamu. Gimana tanggapanmu, Rismadi? Mungkin karena dia mengambil yang seharusnya milik saya dan dia merusaknya, mungkin akan emosi ya. Gitu aja. Ya, suaramu putus-putus, tapi saya mencoba menangkap intinya. Kamu akan emosi karena mengambil kacamata, mohon maaf, mengambil kacamatamu bukan miliknya. Apakah itu kamu boleh beremosi? Boleh saja, karena itu hak kamu. Tapi apakah saya sebagai manusia berhak merusak kacamatamu? Padahal saya tahu fungsi kacamatamu itu. Nah, inilah salah satu contoh bagaimana kita memanusiakan manusia. Simpel aja dari kacamata ini. Oke gitu, Rismadi? Bisa dipahami, Rismadi? Berarti intinya itu melakukan hal-hal buruk itu memang sudah kodratnya ya Pak? Halo, ya, kenapa? Manusia melakukan hal-hal buruk itu memang sudah kodratnya dari mereka. Oke. Manusia melakukan hal buruk, apakah itu sudah kodratnya atau bukan? Saya pernah lihat iklan di YouTube. Ada guru menjelaskan bahwa tidak ada gelap dan terang itu ada. Ini Syafi, kenapa baru masuk? Teman-teman tolong nasihatin teman-temannya, masuk kuliah kita jangan telat-telat ya, karena mengganggu perkuliahan ya. Itu ya, setiap cutting teknik elektro, pendidikan kimia A dan B ya. Oke, Maria Veronica mungkin bisa mematikan suaranya, di unmute. Oke. Guru itu berkata kalau pagi terang dan gelap itu ada, tetapi anak ini membantah. Yang ada hanya terang. Dari satuan fisikanya saya lupa, mungkin kalian lebih paham anak esak. Gelap itu ketidakadaan sebuah unsur cahaya. Gelap itu tidak ada, yang ada hanya terang. Ketika gelap itu ada, berarti itu ketidakadaan dari cahaya atau terang itu sendiri. Lalu ada, saya lihat iklan lagi di YouTube, ada orang yang berkata, satunya orang gondrong, satu lagi orang yang mau cukur di salon. Orang yang gondrong ini sedang duduk di depan salon, lalu orang yang mau cukur ini masuk. Dia berkata, kamu mau ngapain? Saya lagi ngamen. Oke, dikasih uang. Lalu dia berkata, kenapa kamu pakai, saya lupa simbol agamanya apa, tapi intinya si orang yang rambut gondrong ini nggak percaya tentang adanya ketuhanan, tidak percaya Tuhan. Lalu orang yang mau cukur ini masuk ke salon, lalu ngomong berkata kepada orang yang gondrong, ketika selesai cukur tentunya, karena di luar, kamu tadi berkata tidak mempercayai Tuhan. Iya, Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, kenapa saya masih hidup miskin? Saya masih mengamen. Oke. Kalau Tuhan ada, itu mengapa semua hal yang jahat itu ada? Bukannya Tuhan itu maha baik gitu. Itu pertanyaan yang dulu saya sempat berpikir juga seperti itu. Ketika saya mulai kuliah S2, banyak buku-buku saya baca, saya mulai mempertanyakan Tuhan. Lalu di video itu dikatakan yang orang habis dari cukur rambut, dia berkata, bro, banyak tempat salon atau banyak tempat cukur rambut. Kenapa kamu masih panjang rambut? Padahal kamu punya uang, kamu tahu tempat potong rambut, tapi kenapa rambutmu masih gondrong, nggak mau dicukur? Lalu yang rambut gondrong ini berkata, nggak mau, aku nggak mau cukur. Nah, sama.
Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu baik, atau Allah menciptakan segala sesuatunya itu baik. Berarti bagaimana tindakan kesalahan atau yang dikatakan tadi hal yang jahat itu ada di dunia? Itu adalah orangnya yang tidak mencari tentang sebuah kebaikan dari Tuhan, dari Allah, dari Allah. Karena kita nggak bisa memungkiri dong, dan kita nggak bisa meyakini, tanda kutip, kalau saya sampai detik ini nggak bisa meyakini bahwa Allah, Tuhan itu menciptakan hal yang buruk untuk kita. Apakah di sini ada yang yakin seperti itu? Kalau saya nggak yakin, mohon maaf. Tapi mungkin kita bisa diskusi. Kalau dulu saya yakin kalau Tuhan, Yesus itu nggak adil. Karena apa? Karena saya berpikir, saya dari kecil sudah main musik di gereja. Lalu saya sudah main musik pelayanan di gereja dari kecil, dari SD. Tapi kenapa papa saya meninggal kecelakaan? Nggak adil dong, ya nggak sih? Maksudnya kalau yang mau meninggal orang-orang yang broken home aja, atau anaknya penjahat, biar dia aja yang kecelakaan, bapaknya meninggal. Kalau saya baik kok, seperti ini. Dan saya nggak percaya dia Tuhan saat itu. Nah, jadi saya berpikir, bukan hal yang jelek itu ada dibentuk atau diciptakan Tuhan. Tapi hati kita, sisi manusia kita ini mengandalkan logika. Kok seperti itu? Kalian bisa tahu. Dan kemarin saya pernah berkata di kelas kalian, saya lupa di A, B, atau di teknik elektro, atau di FMIPA matematika, saya lupa berkatanya di mana. Orang Barat, jangan salah, mereka nggak semuanya orang Kristen, orang Nasrani, atau ada orang Islam, atau Katolik. Tapi kebanyakan dari mereka adalah tidak memiliki agama, mungkin agnostik atau ateis. Karena apa? Mereka sudah lebih maju otaknya dibandingkan kita, tanda kutip ya. Karena orang yang sering atau senang membaca buku, pasti mereka sudah melogikakan Tuhan, melogikakan Allah. Sekarang Allah maha penyayang, maha baik. Mengapa dia menciptakan musibah? Loh, nanti dulu. Mengapa Allah menciptakan banjir di Samarinda? Oh, nanti dulu. Apakah Allah menciptakan banjir? Ketika saya wawancara dengan orang yang ada di Mugirejo, zaman dulu, ketika tahun 1980-an atau 1970-an, sekitar 70-an atau 80-an, Mugirejo, Alaya, Jalan Panjaitan, itu yang sekarang ini Jalan Panjaitan, mungkin teman-teman tahu, itu tidak banjir, tanda kutip, itu menjadi tempat ngungsi bagi penduduk-penduduk yang banjir. Dulu yang banjir di Pemuda, tapi Pemuda juga jalan banjir. Pokoknya kalau banjir, pasti mereka ke Alaya atau ke Mugirejo, daerah situ tinggi. Tapi coba lihat sekarang, hujan 2 jam, hujan 2 jam langsung banjir. Lalu, apakah itu tindakan Allah, tindakan Tuhan yang menciptakan banjir itu dan menyengsarakan masyarakat Samarinda? Bukan. Itu tindakan kapitalis dari manusia yang memiliki kuasa untuk menciptakan suatu profit atau menghasilkan profit untuk mereka, dia menghabisi alam. Lalu kita kembali lagi ke pertanyaan, apakah semua yang jahat itu ada di dunia? Ya, ada di dunia semua yang jahat itu. Karena itu estetika paradok, baik dan jahat nggak mungkin akan hilang. Lalu mengapa Allah mengizinkan kejahatan itu ada? Agar umatnya tahu bahwa Allah, Tuhan, dan Allah itu maha penyayang dan maha baik untuk umatnya. Seperti itu, ini kayak kuliah kultum jadinya ya. Oke, seperti itu. Gitu ya, Rismadin Rashid. Oke. Pemikiranmu asik, kapan-kapan rumahmu di mana? Rasmadin? Jalan D5 RT 50. Iya, kamu jelasin kayak gitu pun saya nggak tahu di mana. Maksudnya daerah mana? Soalnya ini Pak, saya orang baru juga di sini, jadi belum terlalu paham dari sini. Oh, kamu orang baru. Ya. Baru berapa lama di Samarinda? Waktu itu datangnya dari bulan 8 2020. Kamu asli mana? Asli Buton, Sulawesi Tenggara, Buton Selatan. Oh, gitu. Orang tuamu di sini juga? Iya. Oh, oke. Kapan-kapan kita bisa ketemuan di Citraland. Di Citraland ada tempat kopi enak. Nanti kita ngopi-ngopi sama-sama. Kita diskusi esensi tentang manusia dan ketuhanan. Oke ya. Kapan-kapan kalau ada waktu hubungi nomor saya. Kita buat janji.
Oke itu teman-teman, buat teman-teman yang lain, kalau 1-2 orang saya yang belikan kopi, tapi kalau 10-20 orang beli kopilah sendiri-sendiri ya. Oke gitu. Saya boleh masuk ke bab berikutnya tentang ISBJ. Jadi satu aja Pak, siap. Tadi kan baru ibaratnya baru assalamualaikum aja, mukadimah aja nih kan. Oke, saya izin share ya screen 2. Oke. Mohon maaf Pak, saya off kamera, izin ke toilet. Oh iya, Terio Firdi Suprata. Seharusnya kalau dalam peneliti biar datanya valid kan, Rio harus membawa kameranya ke toilet kan. Tadi dulu saya ngerapihin Zoom. Oke, kelihatan teman-teman? Apa yang kalian lihat? Word, Pak. Word Pak, baru Word. Oh, baru Word. Wait. Kok Word sih? Bentar. Maaf. Oke, kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Apa yang? Oke. Kita langsung aja. Manusia, individu, dan sosial. Nah, manusia sama dengan individu. Maksudnya seperti apa? Kita akan lihat dulu secara dari katanya. Individu dari bahasa Latin berarti individuum, yang artinya tidak dapat dibagi. Mungkin kalau kalian lihat Naruto gitu ya, yang jurus 1000 bayangan gitu. Naruto memiliki ilmu yang bisa membagi bayangannya kan. Tapi kalau secara real, individu itu berasal dari kata Latin individuum, yang artinya tidak dapat dibagi. Individu dalam konteks apa? Manusia tentunya. Nah, manusia ini memiliki ciri fisik yang berbeda. Saya lihat di Zoom, kalian memiliki 2 mata semua, memiliki 1 hidung, memiliki 1 mulut, sama, tapi nggak ada yang sama mukanya. Memiliki ciri fisik yang berbeda juga, gitu kan. Si Muhammad Febrian kayak gini kan, iya. Nggak ada yang sama Febri. Nggak ada yang sama seperti itu. Nah, apa yang berbeda dari fungsi fisik, raga, jasmani, maksudnya seperti apa? Nah, untuk membantu manusia melakukan pekerjaan fisik, aktivitas sehari-hari. Nah, manusia pun memiliki jiwa, dan kalian nggak bisa memungkiri kalian memiliki jiwa. Bahkan ada lagu kan, separuh jiwaku, gitu kan? Separuh nafasku ya. Ya ada lagu yang pakai jiwa juga, saya lupa lagu apa, tapi saya sudah persiapkan malah lupa. Nah, jiwa rohani, psikis, yaitu mempengaruhi tindakan manusia dari dalam beberapa unsurnya adalah perasaan, emosional, dan religius. Jadi manusia memiliki 2 karakteristik atau 2 sifat yang dimiliki, yaitu fisik dan jiwa. Fisik ini dibagi antara fisik raga, fisik jasmani, atau lagi fungsi fisiknya mungkin. Terus ada juga item yang kedua adalah jiwa. Mungkin saya lihat cewek-cewek di sini lebih banyak. Mungkin ada yang berkata sih, banyak pernyataan di Facebook dimanapun itu, cowok mengandalkan logika, cewek mengandalkan perasaan gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Saya belum pernah mengamati karena saya bukan cewek. Oke, nah kita melihat makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Saya mengambil dari seorang filosof tradisional, tanda kutip, Yunani, bukan di filosof modern atau postmodern. Dia termasuk filosof tradisional, yaitu dari Yunani, Aristoteles. Dia lahir 384 sampai 322 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa manusia adalah zoon politiko. Maksudnya seperti apa? Manusia memiliki atau mempunyai naluri untuk
berdiskusi, ngobrol, atau istilahnya adalah bergaul. Kayak tadi saya ngajak siapa, saya lupa namanya, bentar saya lihat ke Word. Saya ngajak satu mahasiswa yang cowok, ayo kita ngopi, kita diskusi pemikiran asik gitu kan. Apakah itu ini bapaknya homo nih? Bukan homo, saya nggak homo, saya wajar aja. Bukan. Kalau misalnya, ya ampun, Khairul Kamar, tolong dinasihati minggu depan jangan sampai telat baru masuk. Misalnya ada mahasiswi ngajak saya, Pak saya ingin diskusi, wih ayo, lalu saya mengiyakan, wih bapaknya ini lanjut ternyata sama mahasiswi. Bukan seperti itu. Ketika ada mahasiswi yang mau diskusi pun, saya biasa sama teman-teman mahasiswa etno, saya membatasi minimal kalau cewek mau ngajak diskusi sama saya minimal 2 orang. Biar apa? Biar yang ketiganya adalah Syaitoni Rojim. Gitu ya. Enggak. Ya biar enak aja itu ngobrol. Kalau cowok-cowok mah aman aja kan, nggak mungkin ya bisa jadi dikira pasangan homo, tapi tenang aja. Kalau misalnya saya jadi homo pun saya pilih-pilih gitu. Bercanda. Oke. Next. Nah, kenapa seperti itu? Karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Nggak bisa sendiri-sendiri. Saya dosen, dikatakan dosen kalau punya mahasiswa, kalau ada yang diajar. Kalau misalnya si Haris. Iya Pak. Waduh, mic Munir. Bu api. Kamu mahasiswa bukan, Riz? Iya Pak, mahasiswa Pak. Kenapa kamu dikatakan mahasiswa? Lah kenapa ya? Ada yang bisa jawab? Nah, itu dari teknik kimia A. Oke, teknik kimia B, mana cuttingnya? Iya, hilang. Ya Saya Pak. udah, oke. Mana yang ngomong? Saya Pak Mario Pak. Oke, silakan Mario. Kenapa Pak? Bapak kamu Mario Teguh ya? Lain. Oh, lain. Oh, oke. Mario, kenapa kamu bisa disebut menjadi mahasiswa? Karena sudah kuliah Pak. Karena kuliah. Kalau misalnya, apakah hanya kuliah kamu disebut mahasiswa? Kuliah kan itu kata kerja. Ya gitu sih. Bingung juga Pak kan. Iya, bingung. Oke, kita ke cutting TE, teknik elektro. Mana cuttingnya? Saya Pak. Oke. Bapak kamu? Oh, bukan ya. Gimana? Kamu mahasiswa? Iya Pak. Kenapa kamu bisa disebut mahasiswa? Karena lagi kuliah Pak. Lagi kuliah. Oke, kata kerja. Apakah ketika kamu sedang kuliah itu disebut mahasiswa? Iya Pak. Kalau nggak kuliah kamu disebut mahasiswa? Iya Pak. Jadi meskipun kamu nggak kuliah pun kamu bisa disebut sebagai mahasiswa. Enggak Pak. Oh, loh kok ganti. Oke, sekarang kamu sebagai mahasiswa mengaku dirimu sebagai mahasiswa atau ada pengakuan orang lain yang mengatakan kamu adalah seorang mahasiswa sehingga kamu sadar, oh ya aku mahasiswa nih. Keduanya Pak. Keduanya. Apakah misalnya saya adalah, kalian nggak kenal saya, misalnya Septian nggak kenal saya, Sep, kita ketemu di jalan nih ya Sep ya.
Tiba-tiba kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba saya menepuk pundakmu, hei Septian, saya ini dosenmu loh, kamu ini nggak sopan sama dosen, masa beli rokok setengah batang, misalnya seperti itu. Kamu percaya nggak Septian? Enggak, Pak. Enggak. Karena apa? Karena pengakuan diri kita nggak hanya muncul dari dalam diri kita. Kita butuh orang lain untuk mengakui kita. Bahkan teorinya eksistensi Paul Sartre, dia seorang filosof juga di pasca modern, di postmodern, bukan ya postmodern. Dia mengatakan eksistensi manusia itu bukan lahir dari manusia itu sendiri atau individu itu sendiri, tapi butuhnya individu atau manusia lain yang mengakui keberadaannya. Makanya manusia nggak bisa lepas dari ranah sosial, bahkan manusia disebut makhluk sosial. Pak, berarti kalau hewan gimana Pak? Hewan kan juga berkelompok Pak. Apakah dia bisa disebut makhluk sosial? Bisa. Hewan bisa disebut kelompok makhluk sosial karena memiliki kelompok sosial, tanda kutip, teman-teman hewannya. Tapi apakah dia bisa disebut berakhlak seperti manusia Pak? Ya belum tentu. Bahkan monyet pun memiliki otak tapi belum bisa melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Kok bisa? Iya. Hewan membuat sarang burung, hewan membuat sarang, misalnya kayak burung membuat sarang burung kan nggak mungkin monyet bikin sarang burung kan, apalagi Andi mau bikin burung sendiri kan di dalam sarangnya, nggak mungkin, gitu ya. Oke, skip, saya hilangkan dulu jok-jok saya. Nah dulu, ketika harimau mau makan, mencari mangsa hewan lain. Bahkan ini saya membaca, saya lupa di daerah mana, ada 2 harimau yang warna orange atau kuning itu ditembak mati karena membunuh penjaga kebun binatang. Lalu yang harimau putih dibius. Ketika harimau itu membunuh, bahkan memakan mangsanya, apakah itu kan otak Pak? Otak berpikir mengatakan bahwa kamu lapar, kamu harus makan. Bahkan Sartre, seorang filosof modern, berkata, aku berpikir maka aku hidup. Itu sama yang dilakukan oleh hewan-hewan Pak. Hewan-hewan berpikir dia lapar, maka dia akan bercari untuk mencari makan, bertindak. Betul. Tapi perlu kita garis bawahi, bedanya manusia, tanda kutip, makhluk sosial, dengan hewan juga disebut makhluk sosial juga adalah, kita lihat lagi esensi manusia dan hewan. Manusia melakukan hal itu menjadi sebuah naluri. Aku lapar, aku harus makan. Kalau manusia nggak bisa seperti itu. Apakah kalian bisa, mungkin siapa nih? Mungkin Maria Veronica. Yang ada di layar saya, Maria Veronica. Maria Veronica lapar. Lalu tiba-tiba, oh ya aku lapar, aku harus makan, naluriku harus mengatakan aku harus makan, kamu ke warung, lalu kamu habis makan pergi. Mungkin nggak Maria? Maria? Kamu megang HP, saya kira mau matikan, mau di mute. Gimana Maria? Mungkin nggak? Nggak. Misalnya Saprianus Lum, ini seorang guru. Dia seorang guru, wah saya kuliah pendidikan, saya harus mengajar, aku ngajar gitu. Kayak gitu kan Lum? Iya Pak. Serius? Sebenarnya ada opsi lain Pak, tapi karena ada jiwa panggilan, maka saya harus mengajar. Misalnya kamu ngajar, tapi itu kan naluri kamu sebagai seorang pengajar. Tapi sebagai manusia, ketika kamu mengajar tidak dikasih uang, gimana, Lum? Pindah Pak, cari yang lain. Ya iyalah, kita nggak bisa hidup. Kita sebagai makhluk sosial memiliki akal, sama seperti hewan pun ada yang memiliki otak, tapi kita berbeda dengan hewan.
kita bertindak bukan karena hanya sekedar naluri kita, wah aku lapar, aku harus makan, aku ini pendidikan, aku harus ngajar, enggak. Tapi ada unsur-unsur yang di belakang yang lain. Mungkin kayak saya hari ini ngajar kalian, ya sama kayak dong, saya mempunyai karena saya pengajar, saya memiliki jiwa ingin mengajar, apalagi saya seorang pengajar musik juga, kebanggaan saya melihat anak didik saya bermain musik. Tapi nggak hanya itu, saya butuh makan. Ketika saya ngajar, saya butuh uang, seperti itu. Makanya manusia nggak bisa berdiri sendiri. Oke, next. Nah, mohon maaf, kita selesai jam berapa ya? 11.50 ya? Iya benar Pak. Oke, siap. Tinggal 10 menit lagi, tolong ingatkan saya. Oke, lalu naluri manusia dari dorongan biologis, seperti hasrat makan minum, hasrat membela diri, hasrat mengadakan keturunan. Nah, kalau yang hasrat mengadakan keturunan nggak usah saya jelaskan lah ya, aman semua lah ya. Ya kalian tadi saya sudah menceritakan makan minum butuh. Nggak mungkin misalnya ini saya lihat dulu. Yang belakang yang matikan kamera misalnya TE Agus Suprian. Nah, mana? Gus Agus. Gus Agus. Mana Agus? Dari teknik elektro? Oke. Ini aja nih yang sudah nyala, yang baru nyala nih. Dewi Lestari baru nyala kameranya. Ya nggak, Bi? Dewi, misalnya kamu dijambak rambutnya sama B. Sama Juleha Irfri yang matikan kameranya. Apa yang kamu lakukan, Dewi? Jambaknya karena apa, Pak? Ya berantem. Meskipun kamu salah dijambak, kamu mau nggak? Enggak, Pak. Apa yang kamu lakukan? Jambak balik. Masya Allah, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ya, berarti siapa namamu tadi? Dewi, Pak. Nah, Dewi memiliki rasa untuk membela diri atau bertahan diri. Kayak masalah hasrat keturunan nggak usah saya jelaskan. Meskipun kalian sudah dewasa, bisa cari sendiri. Di googling sendiri aja. Jangan cari Gisel aja. Oke. Nah, ini manusia. Pak, itu animasi. Ya, nggak bisa itu manusia. Karena kalau saya pakai gambar manusia asli, takutnya yang punya marah kan. Nah, anggap aja ini adalah makhluk sosial, banyak manusia atau banyak individu. Oh ya teman-teman, saya nanti izin akan men-screenshot kalian bahwa saya akan mendata siapa-siapa aja yang mematikan video. Pak, kapan screenshotnya Pak? Rahasia gitu. Pokoknya tiba-tiba aja saya screenshot. Oke, makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial, maksudnya seperti apa? Manusia senantiasa hidup dengan manusia lain atau hidup bermasyarakat. Di sini ada yang tinggal di hutan kayak Tarsan itu. Enggak ada. Halo? Ada yang tinggal di hutan kayak Tarsan? Tidak ada. Enggak ada. Tidak ada, Pak. Please lah, ada satu aja lah, mungkin siapakah? Si Sulfan Anugrah. Mungkin kamu bisa sekali-sekali tinggal di sana kan, tinggal di hutan, meneliti atau enggak membuat obat-obat tradisional dengan racikan-racikan ilmu yang kamu dapatkan, bekerja sama. Karena pada dasarnya manusia nggak bisa sendiri. Yang sendiri itu hanya lagu dangdut. Masak sendiri, cuci baju sendiri, gitu kan. Ada yang tahu lagu dangdut itu? Masya Allah, ada yang baru masuk Zoom. Ada yang tahu lagu itu? Ada Pak. Tahu Pak. Banyak. Nih Nur Hasilat apa? Haslina ini. Jangan-jangan pas tadi aku nyanyi, pas aku ngomong tadi, kamu jempolmu kayak gini ya Nur ya?
goyang-goyang kayak gini jempolmu. Itu kan. Oke. Lanjut. Nah, lalu bagaimana peran manusia? Peran manusia sebagai makhluk individu. Maksudnya seperti apa? Manusia harus memiliki hasrat manusia untuk memenuhi kebutuhan, mengejar kebahagiaan sendiri, kebutuhan jasmani dan rohani. Pak, maksudnya seperti apa, Pak? Saya ini hamba Allah. Saya ini anaknya Tuhan Yesus. Saya melakukan kebaikan, tidak ingin mendapatkan kebahagiaan dari orang lain. Saya tidak peduli orang lain akan membalas kebaikan saya atau tidak. Lalu apa yang kamu lakukan? Yang penting Allah Tuhan mengetahui dan menerima amal ibadah saya. Lah itu, tujuanmu itu. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan sendiri tanda kutip tidak hanya di dunia, tapi juga ada di akhirat atau di sorga. Ya kalau dia masuk sorga. Kalau neraka kan mungkin kebahagiaan di neraka gitu kan ya. Mungkin gitu kan. Saya nggak tahu mungkin gitu. Tapi gimana Pak? Loh, karena kebutuhan manusia itu jasmani dan rohani. Nah, lalu apa lagi? Peran manusia sebagai makhluk sosial. Nah, ini sama aja. Nah, keduanya ini, mohon maaf, sama tadi seharusnya ini adalah yang atas adalah jasmani, yang bawah adalah rohani. Saya lupa memisahkan, mohon maaf. Kebutuhan jasmani dan rohani itu penting bagi manusia. Karena kalian hanya berdoa saja, setiap hari Minggu ke gereja, setiap hari sholat tanpa bekerja, kalian nggak bisa hidup untuk beli makanan. Tapi kalau kalian kerja terus, tanpa beribadah, tanpa berdoa, tanpa sembahyang atau sholat, kalian nggak akan bisa merasa puas. Karena itu kalau kata Roma Irama kan, itu nafsu setan, gitu kan. Seperti itu. Oke, next. Interaksi sosial. Saya berkata tadi manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Apa itu interaksi? Hubungan timbal balik atau resiprokal. Lalu apa itu? Hubungan saling yang melibatkan individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kalau hari ini sebetulnya saya sedang berinteraksi dengan individu antar kelompok karena saya beranggapan kalian adalah kelompok teknik elektro, pendidikan kimia A, pendidikan kimia B. Meskipun saya merasakan hari ini mungkin saya sedang berinteraksi individu dengan individu karena nggak semuanya mungkin sinyalnya kurang bagus jadi mendengarkan suara saya kurang baik, atau mungkin karena ini adalah kuliah pertama kali yang gabungan. Biasanya naluri cowok biasanya ya skip video, lihat video, mana yang cantik ya, ingat yang cantik, wah dia cantik nih. Apa kayak cowok-cowok kan, cowok-cowok ini, cowok yang ganteng, ya ampun cowok itu hidungnya ada 2, lubangnya ada 2 misalnya. Gitu ya teman-teman ya. Yang ketawa kayaknya pelakunya kayaknya nih ketawa. Betul sih itu Pak. Biasa itu Pak. Iya biasa. Kenapa saya tahu? Bukan saya dukun. Karena dulu saya juga melakukan hal itu. Jadi ketika saya ujian latsar atau pelatihan dasar PNS, saya baru PNS, saya gabung dengan kampus Polmes dan Poltek. Saya lihat-lihat, mana yang cantik ya? Ya ampun, gak ada yang cantik. Terus lihat lagi, ya ampun Allah, ada yang cakep, gitu kan. Misalnya. Oke, next. Nah, apa yang timbul dari interaksi sosial? Yaitu aksi dan reaksi. Ciri-ciri interaksi sosial, pertama pelakunya lebih dari 1 orang. Karena kalian nggak mungkin melakukan interaksi sosial kalau dengan diri kalian sendiri. Misalnya, hai Yofi, iya, namamu siapa? Nama saya Yofi, namamu siapa? Aku juga Yofi, ya, kita sama-sama Yofi, iya dong. Itu nggak mungkin kan, ngomong ke diri sendiri gitu. Oke, yang kedua adanya komunikasi antara pelaku melalui kontak sosial. Maksudnya apa? Dikatakan interaksi ketika ada kontak sosial. Pak,
saya ini udah pacaran sama pacar saya. Ya iya dong, pacaran sama pacar kamu. Kan nggak mungkin kamu pacaran sama ibumu. Iya Pak, betul Pak. Saya pacaran, tapi saya kalau makan sama pacar saya Pak, saya diem-dieman terus Pak. Kenapa? Diem-diemannya karena apa? Karena main HP? Bukan Pak. Karena apa? Karena saya bingung Pak, siapa yang akan bayarin Pak? Nih, misalnya. Ketika kalian berdiam diri pun, itu pun salah satu interaksi. Karena kalau dari musik, kalau dari musik saya nggak ada bukunya, ada di sebelah sana. Musik itu nggak hanya sebuah bunyi, tapi diam pun adalah sebuah musik. Mungkin kalian nanti bisa lihat di YouTube John Cage, JOHN atau JHON, Cage, John Cage. Dia menciptakan komposisi 3-4-14 atau 3-16, saya lupa komposisi judulnya apa itu. Tapi dalam komposisi musiknya itu dia membuat komposisi piano. Dia datang ke atas piano, main gini aja. Selama 3 menit 14 detik. Nggak main piano, cuma gini aja. Sambil pegang stopwatch. Apakah dia main piano? Iya, dia main piano. Tapi dia memainkan partitur bagian diam. Seperti itu. Nah, jadi ketika kalian berkomunikasi dengan dua orang, meskipun diam-diam pun itu sudah melakukan interaksi. Oke, adanya maksud dan tujuan. Pak, tapi kan diam itu tidak menggunakan kata. Iya, tapi dengan diam, lawan bicaranya pasti akan mengerti. Oh, dia lagi marah. Yang susah kan, lihat dulu. Halo yang cowok-cowok? Mana yang cowok-cowok? Ya Pak. Yang punya pacar? Pak. Oke, ada yang punya pacar di sini? Nggak ada Pak. Nggak ada yang punya pacar? Pak, ada. Ada. Nah, misalnya nih ya, kalian deketin cewek. Ini bahasa cewek yang paling susah dipahami oleh cowok. Saya pun susah. Saya bedah pakai teori semiotika, karya filosof lain juga nggak bisa. Misalnya cewekmu marah. Kamu marah ya? Terus ceweknya ngomong, Kalian bingung nggak? Kamu marah sama aku? Kamu mau makan nggak? Kamu mau minum? Nah, kalau ada cewek seperti itu, kamu nanya cepet. Kalau kamu mau makan, jawabannya gitu. Mau minum? Mau pulang? Nah, kamu tanyanya langsung, jangan satu persatu. Kamu langsung tanya 3 kali. Kamu mau makan, minum, mau pulang? Pasti ceweknya jawabnya, Nah, itu bagus jadinya itu kan. Jadi ketika kita, bahkan cewek pun ketika itu memiliki arti dan tujuan. Gitu ya cewek-cewek ya. Tolong untuk semua cewek-cewek yang ada di teknik elektro, di kimia A dan B, jangan persulit kami sebagai Adam. Betul. Tolonglah cewek-cewek. Iya, jangan kamu mau nggak jadi pacarku? Kamu mutusin aku? Begitu kan? Kan nggak mungkin kan gitu kan? Namamu ya, gitu kan? Nggak mungkin juga kan? Apalagi kalau sudah ngomong sembarang. Wah, itu tuh orang Samarinda tuh. Enggak, kalau bahasa Samarinda gini, saya pernah makan di tepian sama teman-teman etno, kami diskusi di sana. Lalu ada pasangan cewek cowok. Pas kami lagi bahas tentang sosiologi musik Nusantara, kami bahas tentang sosiologi dari punyanya Max Weber. Di situ ada cewek. Kamu kenapa sih? Kita sudah pacaran lama loh. Seraikam, ceweknya bilang kayak gitu. Seraikam, aku sampai nanya, nanya ke mahasiswa, seraikam itu maksudnya apa? Terserah kamu, Pak. Oh ya. Lalu cowoknya nanya lagi. Ayo kita nikah, seraikam. Kita putus, seraikam. Semuanya seraikam. Yaudah, kamu pulang sama siapa? Sama aku, seraikam. Kamu naik Gojek, seraikam. Akhirnya cowoknya pulang enggak. Pulang, ceweknya nangis. Nangis kan? Karena 11, coba kamu ngobrol sama mereka. Terus teman-teman mahasiswa etno yang cowok, Pak, saya aja Pak, saya yang cowok, Pak. Saya ini cowok yang pengasih dan penyayang. Enggak, cewek aja.
Akhirnya apa yang dilakukan cewek itu yang ngomong dari tadi seraikan, nelfon cowoknya lagi dong buat minta dijemput. Jadi Punya buat simpanan. cewek Ryan matikan. Nah, jadi buat cewek-cewek ketika kalian membutuhkan seorang cowok, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu ya. Karena kami sebagai cowok bingung. Tapi cowok-cowok juga harus, kamu tuh gak punya perasaan, gak pengertian. Biasanya kamu gak punya pengertian. Kalau kamu beliin aku, tinggal beliin aja, gak usah tanya-tanya gitu kan. Nah, sebagai cowok pun kita harus mengerti maksud dan tujuan yang diutarakan oleh pacar kalian atau wanita kalian atau ibu kalian seperti itu. Tapi nggak mungkin lah seorang ibu kayak gitu ke anaknya kan. Mah, aku berangkat ya mah. Mah udah makan belum? Udah masak belum? Malah ngapain? Gitu kan nggak mungkin juga. Gitu. Jadi ciri-ciri interaksi yang ketiga seperti itu, ada yang maksud dan tujuan. Lalu ciri yang keempat adalah adanya dimensi waktu, menentukan sikap dan sedang berlangsung. Pak, maksudnya waktu seperti apa Pak? Waktu seperti ini saya membaca disertasi mengenai musik dan waktu itu yang sekali kepala saya. Tapi seperti ini teman-teman, oke? Ngomong tadi yang telat udah pada masuk. Anggap aja jam 10.10 lah ya, anggap aja mawar namanya. Jam 10.10. Lalu kalian semuanya pakai baju yang sama di hari ini. Untuk minggu depan, bajunya sama dengan minggu ini. Nggak ada yang berbeda, nggak ada yang rubah. Apakah kita melakukan hal yang sama? Enggak. Tidak, Pak. Pertama pasti beda materinya. Kedua, yang paling penting adalah beda waktunya. Sekarang tanggal 8. Mungkin minggu besok meskipun kita mulai jam yang sama, baju yang sama, Pak, kita pakai materi yang sama, Pak. Boleh materi yang sama. Tapi ingat, tanggal beda. Pak, kan bisa, Pak, saya ganti di laptop, Pak, atau di komputer tanggalnya. Iya kan, di komputermu aja yang diganti. Di dunia kan nggak bisa dibohongi. Waktu tuh berjalan terus. Makanya ketika, kalau saya ngomong ke mahasiswa etno yang angkatan atas, ketika kalian tidak bisa manajemen waktu, atau kalian datang telat, berarti kalian tidak bisa menghormati manusia. Loh, kok bisa Pak? Loh, iya dong. Sekarang, kamu beli gelas mahal, harga 5 juta gelas, kamu pecahkan. Lalu Pak, kamu beli gelas lagi 5 juta lagi, beli gelas lagi, bisa nggak? Bisa. Tetapi kamu nggak bisa membayar waktu di mana kamu telah memecahkan gelas itu. Makanya saya sering berkata kepada mahasiswa yang mau mahasiswa abadi, seperti Lung ya. Donatur, kayaknya Lung ada Lung nggak? Ada Bapak. Oh, amannya Lung ya. Aman Pak. Aman, Pak. Misalnya ada mahasiswa etno, dia nangis karena bapaknya meninggal, baru 3-4 bulan berikutnya dia wisuda. Dia cerita ke saya, Mas, coba kalau dari dulu, Pak, coba kalau dari dulu saya dengerin Bapak ya, saya harus memanajemen waktu dengan baik. Pasti saya bisa wisuda bareng sama Bapak saya. Ya salahmu sendiri, karena waktu itu nggak bisa diganti. Sampai sini pamit teman-teman ya. Oke, kita next. Ini kayak saya seperti sedang siaran radio. Oh ya teman-teman, ini adalah pengajaran 2 arah, hanya memastikan kalian tahu. Dan orang pendidikan pasti tahu pendidikan atau pengajaran 2 arah. Nggak hanya dosen aja. Oke, nah interaksi sosial. Mudah-mudahan ada yang mencatat karena tugas minggu depan adalah merangkum apa yang sudah diajar hari ini. Oke, interaksi sosial, adanya kontak sosial atau sosial kontak. Kon atau kun artinya bersama-sama, tenggo atau menyentuh. Nah, lalu kontak sosial tidak hanya diartikan secara sempit sebagai bersentuhan secara fisik, namun juga bisa lewat telepon, surat, media sosial, dan lain-lain. Dan lain-lain banyak lah ya. Kayak seperti ini pun saya sedang melakukan kontak sosial dengan kalian melalui Zoom.
Oke, kontak sosial juga ada yang dimaksud dengan sifat sosial. Sifat sosial itu adalah terbagi primer adalah kontak langsung berjabat tangan secara fisik seperti itu. Nah, lalu juga ada yang sekunder adalah kontak dengan bantuan perantara, berbicara via telepon atau via Zoom seperti ini. Pak, kalau misalnya saya berdiskusi dengan teman saya yang bisu, Pak, kan dia kan nggak bisa berbicara, Pak. Lalu saya termasuk melakukan kontak sosial secara primer atau sekunder, Pak? Tergantung. Kalau kamu pakai bahasa isyarat yang gini, itu sebagai kontak sekunder, karena berbicara nggak hanya lewat mulut, lewat gestur, mimik wajah. Kayak tadi ketika saya buka Zoom, melihat kalian, lihat ekspresi mukanya, ada yang ngantuk, ada yang lihat ke bawah, ada yang matikan video seperti itu kan, ada yang pakai fotonya bagus gitu. Ya nggak apa-apa. Apakah itu kontak langsung, Pak? Iya, kontak langsung. Secara apa, Pak? Tapi, Pak, secara sekunder. Karena apa? Meskipun kalian mematikan Zoom pun, saya tetap berbicara dan saya tidak bisa menyentuh fisik kalian. Seperti itu. Oke? Ya, teman-teman, apakah saya terlalu cepat? Pas aja, Pak. Oke, pas saja ya. Soalnya di sini ada anak-anak pendidikan kan. Kalau anak-anak pendidikan kan ini tentang metode dan teori pembelajaran kuat sekali. Mohon maaf. Oke. Berikutnya adalah faktor yang terjadi saat interaksi sosial. Pertama adalah imitasi. Imitasi ini kalau di teorinya Plato disebut teori mimesis atau peniruan atau imitasi itu sendiri. Maksudnya apa? Proses atau tindakan seseorang untuk meniru sikap, perbuatan, penampilan, dan gaya hidup. Seperti itu. Mungkin kalau kalian suka K-pop, kalian meniru tindakan atau gaya orang tersebut. Lalu sugesti atau rangsangan pengaruh diberikan individu kepada individu lain. Sugesti dilakukan tanpa sikap kritis dan rasional. Kalian tahu sugesti kan? Tahu, Pak. Kalian tahu Romi Rafael nggak? Tahu, Pak. Nah, kalian kan misalnya Romi Rafael. Oke. Ikuti dan dengarkan sugesti saya. Dalam kehitungan ketiga, kamu akan tertidur pulas. 1, 2, sebelum saya berkata 3, kamu akan berpikir bahwa kamu adalah orang kaya. Lalu orang yang disugesti ngomong, maaf Om Romi Rafael, 3-nya kapan? Tapi kalau saya menjadi orang kaya, saya tidak tahu, saya nggak bisa. Saya membaca aja susah. Bapak orang tua saya kedua sudah meninggal. Saya hanya memulung. Nggak jadi sugestinya dong, nggak jadi hipnotisnya kalau digituin. Ya nggak sih? Nah, jadi sugesti itu hadir atau muncul tanpa sikap kritis dan rasional. Kalian hanya mematuhi atau berinteraksi satu arah seperti ini aja. Oke? Lalu yang ketiga adalah identifikasi. Upaya dilakukan individu untuk menjadi identik dengan individu yang ditiru. Oh iya ya. Ketika kuliah Zoom dapat arahan harus menyalakan video. Oh iya. Kalian itu sugesti. Karena apa? Karena Pak, kenapa saya harus nyalakan video, Pak? Nggak ada yang bertanya. Pak, kenapa saya harus mengganti nama Zoom saya? Juga nggak ada yang bertanya. Kenapa harus mengganti nama akun Zoom kalian? Karena agar saya tahu kalian dari prodi apa. Lalu kenapa harus menyalakan video? Karena saya tahu yang nyalakan video aja belum tentu memperhatikan dengan baik, apalagi mematikan video seperti itu. Pak, tapi sinyal saya jelek, Pak. Kalau sinyal kalian jelek, kalian bisa chat saya. Seperti itu. Oke. Pak. Jadi kalau Pak, lalu identifikasi seperti apa, Pak? Upaya yang dilakukan individu untuk menjadi identik dengan individu lain yang lainnya atau yang ditiru. Itu sama dong, Pak, dengan imitasi. Iya, imitasi.
bagian Pak, suaranya nggak ada, Pak. mohon maaf, saya ada telepon tadi. Saya sudah matikan, mohon maaf. Oke. Next. Yang kedua adalah simpati, proses kejiwaan individu yang merasa tertarik dengan individu, kelompok karena sikap, penampilan, dan perbuatan. Wah, saya ini mau jadi Septiana Andi yang bisa ada di bulan, gitu, misalnya kan. Karena backgroundnya ada di bulan, gitu. Misalnya. Saya juga mau kayak Dwi Lestari yang kamarnya warna ungu, backgroundnya kamarnya warna ungu, ada buku-buku. Itu Dewi Lestari dari tadi nutup hidungnya kenapa, Dewi? Kamu mimisan? Sariawan, Pak. Oh, sariawan. Saya sariawan kan mulutnya aja yang tutup buat hidungnya. Kalau hidungnya nanti kamu mati gimana? Nggak ada yang tahu. Enggak, Pak. Tadi barusan tutup hidung. Sekarang Iya. Siapa tahu nih kamu kena apa-apa kan? Nggak ada yang nolongin kamu kan? Kan nggak mungkin saya teman-teman kalian ngasih nafas bantuan lewat Zoom. Oke, yang kelima adalah motivasi, dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulasi yang diberikan individu kepada individu lain untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, biasanya motivasi itu yang positif ya. Ada Mario Teguh gitu kan. Jika kita ingin menjadi manusia yang super, minimal kita harus beli rokok Jarum Super. Itu, misalnya seperti itu. Misalnya. Oke. Nah, yang keenam, mohon maaf belum diganti. Keenam adalah empati. Proses kejiwaan seorang untuk larut dalam perasaan orang lain, baik suka atau duka. Seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nah, terima kasih. Ini slide dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, untuk pengajaran dua bab ini apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Siapa Saya nih boleh yang minta PowerPoint-nya itu gak, Pak? ya enggak? Udah, kalau PowerPoint enggak saya kasih karena saya berharap kalian memperhatikan. Ini siapa yang minta? Saya, Pak. Karena tadi kan sempat ketinggalan Iya. di awal, Pak. Sayanya siapa sayanya? Saya nggak tahu. Rido, Pak, dari teknik, Pak. Rido dari teknik. Oh ya nggak apa-apa Rido. Semampumu aja Rido. Gitu Rido ya. Oh, oke. Oke. Gitu, jadi prosesnya nanti saya akan mengajak, karena akan nge-review, bahkan kalian memberikan contoh-contoh di luar contoh yang saya berikan, mungkin kalian juga bisa menambahkan, karena itu. Jadi nanti minggu depan adalah pengumpulan tugas, biar nanti kita nggak usah Zoom, kasihan kalian kalau Zoom terus. Tapi kalau mau kuliah pakai Zoom pun nggak apa-apa, saya siap. Tapi sesuai janji saya, kita sebulan 2 kali aja. Nanti kalian bisa mereview hasil hari ini. Seperti itu teman-teman. Any question? Misi Pak, saya Pak. Andi Rahman, Pak. Oke. Bentar. Oke, siapa? Andi Rahman, Pak. Andi Rahman. Oke, silakan Andi. Kan tadi dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, itu kan ada sugesti, Pak. Sugesti ini apabila dilakukan secara berulang-ulang, apakah bisa menjadi sebuah kepercayaan, Pak? Kayak COVID ini kan contohnya, Pak, ya. Oh, COVID ini begini. Kalau nggak pakai masker mati, istilahnya. Itu, Pak. Oke. Sugesti yang dilakukan berulang-ulang, apakah bisa menjadi suatu kepercayaan suatu hari nanti? Oke, terima kasih. Sip.
Oke, kalau sugesti adalah jika diulang-ulang jadi sebuah kepercayaan, itu bisa jadi. Tapi kalau COVID, tanda kutip, COVID ini, pakai masker loh, nanti mati. Nah, kita perlu ketahui juga sugesti adalah sebuah pernyataan, dengan intinya pernyataan yang diterima tanpa tindakan kritis, ya kan? Ya. Ketika awal-awal orang-orang takut, kita harus pakai masker karena COVID ini merajalela, kita harus di rumah aja, stay at home, ya kan? Atau kerja di rumah, sampai kita pun kuliah di rumah, ya kan? Orang-orang takut karena COVID. Tapi lama-lama orang berpikir, alah, daripada aku mati karena kelapar, mending baik aku mati karena COVID. Nah, ketika mulai ada pemikiran seperti itu sudah tidak menjadi sebuah sugesti. Karena apa? Orang sudah berpikiran kritis. Misalnya, Andi ini orang apa, Andi? Orang Jawa campuran, Pak. Orang Jawa campur dawat ayu. Cendol dawat. Banjar, Jakarta, Jawa campuran. Oh ya, Jakarta juga Jawa ya. Iya. Oke. Andi, kamu tahu nggak kalau bapakmu bapak? Tahu, Pak. Oh iya. Iya. Misalnya ini, Dik. Ada di Jawa, jangan makan nasi disisain. Makan harus bersih. Nanti nasinya nangis. Atau di luar Jawa ada yang dapat kayak seperti itu? Ada, Pak. Waktu pas kita kecil itu ya. Iya. Makan harus dihabisin, nanti nasinya nangis. Pada saat dulu ya, ketika saya dikasih tahu orang tua saya makan semuanya, nggak sampai sisa. Tapi ketika kita beranjak dewasa, saya mulai berpikir, ketika saya tidak makan nasi sampai habis, nasinya akan nangis. Lalu saya membuat nasi itu sisa, 3 butir nasi sisa. Malam-malam saya dengerin, mana suara nangisnya, nggak ada tuh, nggak ada yang nangis, dengerin gitu. Nah, seperti gitu, Andi. Pak, tapi mungkin nggak, Pak, kalau misalnya sugesti itu akan menjadi sebuah kepercayaan atau hal yang valid? Bisa aja. Andi, kamu harus mengikuti perkataan saya sebagai sang pendiri agama. Misalnya aku memiliki agama yang baru ya. Agamaku adalah agama Yoji. Andi, setelah kamu meninggal, kamu akan hidup di planet yang baru. Surga neraka tidak ada, tapi planet baru. Sugesti itu terus saya hadirkan di kamu, dihadirkan di kamu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Suatu saat akan ada masanya kamu menganggap itu adalah benar. Karena apa? Karena selama ini kamu dan aku bersama-sama terus. Nggak ada orang lain. Jadi apa? Jadi kamu hanya mempercayai saya. Nah, sugesti tanda kutip yang salah dan diakui oleh banyak orang atau diakui oleh sekelompok orang, mungkin bagi kelompok A itu salah, itu yang dilakukan kelompok B itu salah, tapi bagi yang kelompok B itu benar. Karena apa? Sugesti yang diterima oleh kelompok B itu ruang lingkupnya hanya orang-orang B saja. 1 orang, 2 orang, 4 orang, 5 orang berkata benar, itu kan menjadi sebuah kebenaran. Apalagi di zaman sekarang, sesuatu yang dikatakan benar itu bukan dari esensi benarnya. Yang saya lihat dari perkembangan saat ini. Tapi dari apanya, Di? Dari kebanyakan orang, Pak, menganggap Yes. bahwa itu benar. That's right. Betul sekali. Betul. Adi ini orang Cina misalnya. Enggak kok, Adi bukan orang Cina, tapi di sini ada berapa orang nih? Di sini ada 97 mahasiswa
yang bilang bukan hanya saya. Terus kalian bilang, iya Pak, Adi ini orang Cina, saya pasti akan kalah. Padahal saya tahu kalau kamu benar-benar bukan orang Cina. Karena apa? Bahkan kamu mengakui, tapi teman-temanmu mengatakan kamu orang Cina. Berarti kebenaran itu bukan hanya esensi dari benarnya saja, tapi pada saat ini sudah hilang. Hilangnya apa? Bukan ditentukan dari esensi, tapi dari kuantitas, bukan dari kualitas. Seperti itu. Andi? Iya Pak. Jadi Paham Andi? paham Pak. Ya, silakan. Kenapa Andi? Kalau ada argumentasi yang menyatakan begini Pak, buatlah kebohongan besar, katakan dengan mudah, lakukan berulang-ulang, maka semua orang akan percaya. Benar. Ya benar. Ya Pak. Makanya ketika dari dulu, ketika saya masih kuliah, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Siapa lagi liriknya ya? Saya lupa. Ya seperti itulah. Tapi ketika saya mau berangkat ke kampus, Andi, saya bercermin sambil sisiran, saya berkata, suatu saat badan saya kecil. Tinggi saya hanya 158, berat saya hanya 2 kilo. 2 kilo. Ya nggak mungkin lah 2 kilo kayak lidi. Ya berat saya sekitar 56 kiloan. Badan saya kecil, tapi saya selalu berkata di depan cermin, suatu saat kamu akan menjadi orang besar. Apakah saya besar? Enggak, saya segini-segini aja. Tapi sugesti itu, apakah saya ketika saya berkata seperti itu, saya berpikir, enggak, saya sembarang aja. Suatu saat saya akan jadi orang besar. Itu aja. Saya berbicara itu aja sampai saya selesai S2. Lalu akhirnya saya ketika jadi dosen, saya udah sampai titik seperti ini ya. Oh, apakah mungkin perkataan sembarang saya ketika saya ngomong suatu saat ingin menjadi orang besar, apakah seperti ini? Bisa jadi. Dulu yang Yofi nggak dikenal, akhirnya saya di Unmul, masuk ke Unmul juga nggak dikenal, bahkan apalagi saya. Ketika etnomusikologi itu ada, saya ngajar di etno, lalu berkumpul dengan dosen-dosen Unmul yang lain. Dari mana Pak? Namanya siapa Pak? Yofi Bu. Dari mana? Dari etnomusikologi. Etnomusikologi itu apa ya? Prodi FIB Bu, yang ngajar musik tradisi. Hah? Ada Kak? Sampai setahun 2 tahun saya seperti itu di Unmul, banyak orang yang nggak tahu. Sampai akhirnya saya jadi pembina marching band di Mula Warman Unmul, dan jadi pembina juga di UKM band di Unmul, orang mulai banyak tahu. Jadi apa yang dikatakan Andi, kalau sugesti itu dikatakan terus-menerus, bahkan berbohong, saya gini lah Andi, ketika saya berkata, suatu saat saya akan menjadi orang yang besar, hari ini loh, saat dulu saya berbohong, saya memanipulasi diri saya sendiri, bahkan saya membohongi diri saya sendiri. Mungkin kayak kamu kamu ngajak ke kamera, saya adalah cowok paling cakep, kamu bohong bohong. Betul. Ya nggak Kalau ada uangnya, insya Allah. Nah, misalnya suatu saat kamu kerja ada uangnya, punya uang, kamu operasi plastik gitu kan, pakai plastik yang warna orange apa kuning kan itu kan. Melepuh muka saya. Misalnya seperti itu kan. Oh, saya udah cakep nih. Oh, berarti saya dulu berbohong sudah berhasil. Nah, seperti itu Adi. Jadi Ya, Pak. kebohongan itu kalau nggak salah itu perkataan Rocky Gerung bukan Di? Bukan Saya Pak. lupa. Ada Siapa? perkataan orang luar Pak. Nggak tahu saya lupa Pak. Orang luar, bukan orang dalam ya. Bukan Pak. Karena orang dalam kan orang yang memperlancar urusan kita di birokrasi gitu kan. Iya Pak. Iya. Itu Andi tadi pertanyaanmu bagus dan menarik. Kalau rumahmu di Samarinda, mari kita diskusi ngobrol-ngobrol bareng. Samarinda saya Pak. Lempake. Deket Oh, Lampake, deket aja Pak. Grand Citra itu Pak. Iya. Main-main lah. Lampaknya di mana? Lempake Gunung Kapur. Kapurnya kapur barus atau kapur wangi? Gunung Kapur Pak. Oh, Gunung Kapur. Pertigaan. Itu kalau dari terminal Lampake
lurus terus, belok kiri atau belok kanan? Belok kanan, Pak. Belok kanan. Iya. Perumahan Koramil? Perumahan Korem. Korem. Situ, Pak. Mananya? Benuang. Hah? Benuang. Dari situ kemana lagi maksudnya? Iya, tinggal lurus masuk ke perumahan itu, Pak. Oh, kamu di perumahan Korem? Iya. Oh, untung saya nggak jadi beli rumah di situ ya, Di. Kenapa, Pak? Kalau jadi kan kita berdua bareng, Di. Oh iya. Kira Tinggi pasangan nilai saya homo. nanti, Pak. Iya. Tinggi. Ya saya kasih nilai 30 tapi di lantai 8 ya. Iya, Pak. Aman. Oke gitu, makasih Andi. Yang lain ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, saya mencari Anda dulu, Masnya. Entar. Lutfi, Pak, Lutfi. Dari Teknik Elektro. Lutfi dari ya. Lutfi Pak. lagi Iya, di Pak. mana Lutfi? Lagi di kamar, Pak. Oh, kamarmu ber-AC ya, luar biasa. Enggak juga, Pak. Nah, itu ada AC-nya. Oh iya. Lalu apa yang enggak? Enggak ya, silakan Lutfi. Pak, saya mau nanya, Pak. Mengenai agnostik, Pak. Lutfi, kalau misalnya kamu bertanya, saya nggak mau menjawab gimana? Ya, gimana ya, Pak? Oke, silakan Lutfi, silakan. Pak, ngomong-ngomong soal agnostik, Pak. Menurut Bapak sendiri, Ini sudah orang agnostik. agnostik atau orang yang bertuhan, Pak? Siapa? Menurut Bapak, lebih Iya, baik siap. orang agnostik Oke. atau orang yang bertuhan? Sebetulnya agnostik itu sendiri apa coba? Lebih ke logika, orang yang lebih percaya ke logika, jadi dia nggak terlalu percaya Tuhan, Pak. Lalu ketika kamu agamamu apa? Islam, Pak. Islam. Bagusnya seperti apa? Kalau menurutmu bagusnya, oh iya nama Muhammad ya, kan nggak mungkin kamu Hindu. Kalau saya sendiri, Pak, karena saya punya agama, jadi saya lebih milih beragama, Pak. Jadi ada yang saya takutin yaitu Allah, Pak, buat saya. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, Pak, lebih baik orang agnostik atau orang bertuhan, Pak? Kalau kamu nanyanya pas pada saat Yofi posisi kapan? Secara pribadi aja, Pak, bukan Enggak. sebagai dosen. Iya, secara pribadi kan menurut saya kan pada saat kapan? Sekarang atau masa kuliah? Sekarang aja deh, Pak, sekarang. Oh, kalau sekarang ya menjadi orang yang beragama dong. Dan bertuhan. Bertuhan bukan beragama, karena orang yang beragama belum tentu bertuhan. Tapi kalau kamu bertanya sama saya zaman dulu ketika saya kuliah, saya nggak percaya. Saya percaya adanya kuasa atau adanya zat atau adanya tanda kutip orang, individu atau apapun itu yang menciptakan segalanya. Tanda kutip ya, nggak segalanya, tapi menciptakan semuanya meskipun bukan segalanya. Kok bisa? Iya dong. Bumi diciptakan karena ada Big Bang. Manusia diciptakan bukan karena hembusan nafas, lalu kalau di Kristen Hawa diciptakan karena dari tanah, lalu dihembuskan nafas, lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Kalau di Islam saya kurang tahu, takut saya salah, makanya saya bawa agama saya aja. Enggak dong, manusia itu hasil dari evolusi, ada teorinya evolusi Darwin. Lalu saya ingat ada seorang filosof namanya Karl Marx yang saya pernah ceritakan ke kalian, saya lupa di kelas berapa, dia mengatakan bahwa agama adalah candu. Pernah dengar nggak? Mungkin kalian cobalah cari seorang filosof yang namanya Karl Marx. Dia sampai berkata, dia menciptakan teori, dia orang sosialis, ajaran-ajarannya dia dipakai oleh Hitler hingga menciptakan sebuah negara kapitalis, dan hingga dari negara kapitalis menjadi negara komunis. Karl Marx ini mengatakan agama adalah candu. Kok bisa? Iya dong. Agama mengajarkan kita wajib bersyukur, apa yang diberikan Allah, Tuhan Allah saat ini ya kita harus mensyukuri. Kalau hari ini kita jualan cuma dapat 5.000, ya kita harus syukuri. Dapat 10.000, ya kita harus syukuri. Dapat 30.000, ya kita harus syukuri. Kalau katanya Karl Marx, itu candu.
kamu cuma dapat 3.000, 5.000, 10.000 itu karena kamu malas. Itu karena kamu kurang inovatif dalam berjualan. Secara logika, ketika orang jualan, misalnya jualan makanan, pertama harus enak, kedua harus bersih, tiga tempat nyaman, empat tempat strategis. Enggak apa, tapi kan kata Allah, apapun yang kata Tuhan, kata Allah, mohon maaf, saya rada terganggu menyebut 3 istilah itu, Allah, Tuhan, Allah. Kalau saya satukan jadi satu aja, Allah aja itu gimana, boleh nggak? Atau Tuhan saja biar adil. Mungkin Tuhan saja gitu kan, atau ya Tuhan saja. Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur, apapun yang ada hari ini harus kita nikmati. Bukan, kamu malas, kamu bisa dapat lebih, tapi Tuhan mengajarkan itu, bersyukurlah setiap waktu, betul. Tapi kamu malas, kalau kamu kuat, kalau kamu rajin, kamu bisa mendapatkan itu. Ini bukan masalah agama, ini masalah kepintaranmu dan kecerdasanmu. Kayak kamu sekarang sebagai mahasiswa. Kamu lagi ngapain? Sholat, Pak. Oke. Loh, sholat lagi? Iya, Pak, ini yang ke-8, Pak. Loh, besok kan ujian. Iya, Pak, saya ingin sholat 100 kali, Pak, hari ini, biar nilai saya bagus. Kamu daripada sholat 100 kali, mending belajar 100 kali. Sholatnya 1 kali pun nggak masalah. Loh, Pak, kok nggak imbang? Loh, sekarang Allah, Tuhan, Allah, bukan apakah dia memberikan ilmu ke kita? Ya. Tapi sebagai manusia, kita diberi hak kuasa, hak kebebasan untuk menciptakan, melakukan itu semuanya. Kok bisa, Pak? Iya dong. Sekarang waktu saya dengan kalian sama-sama 24 jam. Yang membedakan adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu 24 jam itu. Di antara kalian ada yang nilai IPK-nya 4,00, ada yang 0,07 misalnya, kayak dulu IPK saya pas semester 2 karena saya kerja di pub, jadi IPK saya 0,07. Tapi saya mengikuti semester pendek jadi bisa kuliah cepat. Apakah salah Tuhan ketika IP saya 0,07 lalu teman saya IP-nya 4 misalnya? Bukan, itu karena salah saya. Seperti itu. Seperti itu, jadi kalau kamu menanyakan agnostik atau bertuhan untuk detik ini, kalau saat ini saya berpikir Tuhan adalah segalanya, Allah adalah segalanya, but you have balancing about academic and religion, seperti itu. Seperti itu, Muhammad Lutfi. Mana Muhammad Lutfi? Ya Pak, hadir Pak. Nanti Muhammad Lutfi sering-seringlah membaca buku, maka suatu saat kamu akan mencapai titik di mana kamu mencari dan mempertanyakan Tuhan. Lalu ketika saat itu kamu ada di sana, kamu akan menghina Tuhanmu, karena sebelum saya pernah melakukan hal itu. Tapi ketika saya kembali lagi mempercayai Tuhan, saya menganggap, apa yang saya punya, pengetahuan yang saya punya, itu tidak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, enaknya, nikmatnya ketika saya duduk sujud berdoa. Seperti itu. Karena ketika saya membaca buku, saya semakin merasa bodoh karena banyak hal yang nggak saya tahu dan saya menyesal kenapa baru tahu. Tapi ketika saya duduk membaca Alkitab atau ya saya Alkitab, kalau kalian Al-Quran, pasti kalian akan mendapatkan banyak kasih Allah, Tuhan, Allah ke kita. Seperti itu, jadilah orang yang bertuhan, tidak hanya beragama saja, karena orang yang beragama belum tentu bertuhan. Jadilah orang yang bertuhan, gunakan akal sehat kalian, tetaplah menjadi mahasiswa yang cerdas, seperti itu sih. Oke. Konklusi saya hari ini, kalian bisa menjadi apapun apa yang kalian inginkan, tetapi interaksi antara sesama dan interaksi sosial yang kalian hadirkan hari ini atau kalian pelajari hari ini akan mempengaruhi masa depan kalian di suatu saat nanti. Oke, gitu. Minggu depan tugasnya adalah, waktu saya lebih dari 4 menit, mohon maaf, saya minta waktu 2 menit lagi. Tugasnya adalah mereview atau merangkum semua perkuliahan saya sesuai apa yang kalian ingat. Gunakanlah bahasa kalian, jadikan PDF, mohon maaf,
jadikan PDF. Nah, minggu depan saya akan kirim link Google Link-nya seperti itu. Oke, antara teknik elektro A dan B terpisah. Nanti saya akan kirim satu persatu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah nyalakan kamera dari awal sampai akhir. Nanti saya akan share foto screenshot saya. Jadi ketika saya menulis di catatan di Mols, mematikan video, saya sesuai data yang saya dapat. Oke, itu teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.